Welcome back to my YouTube channel. Agenda kita hari ini mau apa, Dek? Mau ke kunjungan ke daerah pelosok yang ada di Kelakah, guys. Itu nanti kita akan ketemu anak-anak yang semangat belajarnya luar biasa tapi kekurangan fasilitas gitu. Dan di antara mereka juga ada yang yatim, ada yang piatu. Kalian nanti bisa tahu sekali ceritanya bagaimana karena akses juga di situ lumayan sulit, deh. Nah, untuk itu tadi kita juga sempat mampir di tempat toko alat-alat tulis ya. Kita beli apa, Pak? Ayo kita lihat kita beli apa aja. Nah, ini dia, guys. Kita beli papan tulis whiteboard. Jadi bisa dipakai dua kursi, whiteboard dan blackboard. Jadi bisa pakai spidol dan bisa pakai kapur nanti. Nah, kita itu bawanya dari pinggir kota ke Kelakah itu lumayan. Dan juga berat, guys, tapi nggak apa-apa karena Allah itu akan menilai seberapa besar usaha kita untuk melakukan hal baik. Tadi juga ada kita beli perlengkapan tulisnya. Di sini ada spidol, penghapus dan juga isi ulangnya, guys. Ikuti terus kegiatan kita ya, bakal seru. Oke? Halo guys, kita sudah sampai di tempat tujuan. Ini di desa apa namanya? Kecamatan Kelakah, desa apa? Tegal Randu. Tegal Randu, guys. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri jauhnya kayak apa dari kota tadi. Jauh ya, aku dari kota jauh deh. Nah, ini adik-adik yang ingin aku kunjungin. Cuma ini nggak semuanya ya. Biasanya berapa jumlahnya? Biasanya lebih 19. Lebih 19 ya. Jadi 20. Iya, 27. 27. Di sini semua? Iya. Ya Allah. Ini kalian belajar di sini karena sekolahnya nggak masuk? Iya, kalian COVID-19. Oh gitu. Cuma ketika di sini tetap jaga kebersihan ya. Iya. Nah itu guys, bisa kenalan dulu ya adik-adiknya. Ayo dek, namanya siapa? Basit. Kelas berapa? Kelas 1. Mau masuk kelas 2. Kelas 1-nya kena COVID. Semangat ya belajarnya. Ya, ini namanya siapa? Hasyatul Laili. Dipanggil Laili. Laili. Kelas 4. Kelas 4. Kamu deh Andika Pratama kelas 5. dipanggil Dika. Dika. Ini nak Analia Rawdatul Jannah kelas 6. dipanggil Analia. kamu Hana. Hana. Iya. Jadi teman-teman perlu ketahui juga, nggak semuanya teman-teman adik-adik yang les atau bimbel di sini itu sekolah ya. Adiknya ini nggak sekolah, cuma masih ada semangat untuk belajar. Terbantu banget dengan adanya Mbak Iir. Ya, alhamdulillah. Terus semangat belajar ya. Iya. Kalian kenapa sih? Kan biasanya nih nggak ada pembelajaran online, pakai HP. Tapi tetap mau menambah ilmu dengan datang ke sini. Iya. Alhamdulillah. Mana sih rumahnya? Jauh-jauh. Enggak di situ. Kamu dekat juga. Saya di sini. Di depannya. Kalau dulu rumahnya saya itu. Kira-kira nih kalian mau jadi apa cita-citanya? Saya Hafiz. Hah? Hafiz. Hafiza. Amalan Iya, Hafiza. Kalau cowok kan Hafiz, kalau cewek Hafiza. Kamu nak? Gak apa-apa punya cita-cita meskipun gak sekolah, kan belajar di sini. Jadi pengacara. Pengacara nak, subhanallah. Tersentuh saya kamu nak. Kalau saya jadi dokter gigi dan lain-lain. Dokter? Iya, Iya dokter. Dokter apa? gigi dan lain-lain. Dokter gigi dan lain-lain. Kamu nak? Polisi. Wah, calon polwan. Kamu sayang? Pilot. Oh, pilot. Iya, mulia sekali semuanya cita-citanya. Ada yang jadi dokter, bisa nyembuhin orang. Ada yang jadi polwan, jadi pengacara. Kalau boleh tahu ini dek, adiknya kenapa kok nggak ngelanjutin sekolah nak? Enggak apa-apa. Gak apa, cerita aja. Katanya nilai sama saya gak ada yang ngantar. Gak ada yang ngantar. Tinggalnya sama siapa nak? Sama ibu dan ayah. Hmm.
bertiga. Cuma bertiga. Sekolahnya jauh ya? Iya. Semisal ada sekolah yang dekat, mau ya sekolah? Iya. Jadi ini juga informasi buat teman-teman siapapun di sana, entah yang memiliki wewenang untuk mendidik. Kira-kira ini perjalanan ke sekolah ya, dari sini berapa jam? Setengah jam kalau madrasah. Enggak kalau formalnya, kalau SD-nya 2 jam. 2 jam. Kalau berjalan luar gunung 2 jam. Kalau dari antar sepeda 1 jam. 1 jam? Iya. Kalau diantar sepeda? Bener setengah. Iya, oh, lebih danau 40 meter. 40 menit Iya. ya. Tak bener ada. 40 menit. Iya, Bu. Jadi lumayan juga ya. Iya. Iya. Jadi memang akses pendidikannya yang kurang gitu di sini, yang tempat belajarnya. Buktinya ketika Mbak Irnya di sini buka kelas, semuanya berbondong-bondong ke sini gitu ya. Hari Selasa lomba. Lomba apa nak? Lomba menghafalkan 10 pahlawan, kalian BK, kalian Pancasila. Dikasih apa biasanya yang menang? Kalau katanya tante kejutan. Kejutan. Kalau yang salah kasih jeruk itu. Kreatif sekali ya. Iya. Ini teman-temannya sudah pulang, sudah selesai. Iya, kesiangan mbaknya datang ke sini ya. Tadi masih muter-muter cari ini di kota, nggak nemu. Ini papan tulis buat adik-adik. Terima kasih banyak, sama-sama. Ini juga ada peralatannya. Jadi ini papan tulisnya, adik-adik bisa pakai yang putih, juga bisa pakai yang hitam. Kalau hitam pakai kapur tulis. Cuma Mbak tuh berharap adik-adik bisa pakai yang putihnya aja. Jadi tadi belinya itu beli spidol sama isi ulang dan ini apa namanya, penghapus. Ini tuh sebenarnya kalau diukur dari nominal harga itu murah. Cuma Mbak itu ini sebagai wujud terima kasih karena kemarin adik-adik sudah bantu Mbak untuk kirim Fatihah untuk almarhumah Ibu. Nah, selanjutnya Mbak berharap ini sebagai amal jariah buat Ibu juga. Jadi ketika adik-adik pakai ini untuk belajar, itu secara tidak langsung almarhumah Ibu juga memperoleh pahalanya. Nah, terima kasih banyak. Kenapa? Jangan bisik-bisik, kenapa nak? Kenapa? Nanti minta ajarin Mbak Ibunya juga untuk menggunakan ini ya. Semoga bermanfaat. Belajarnya harus semangat, jadi jangan putus asa. Meskipun yang sekarang nggak sekolah, siapa tahu nanti ada jalan buat sekolah atau cita-citanya masih bisa terwujud. Meskipun secara secara pendidikan tidak mendapat gelar sebagai pengacara, setidaknya nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, membantu secara hukum atau apa gitu. Dan semua itu diperoleh dari apa? Belajar. Gitu ya. Jadi semangat. Semangat. Mungkin ini aku juga speechless gitu. Di daerahku tuh anak seumuran ini belum bisa ngomong gitu loh, Dek. Mereka sudah aktif juga karena mungkin dilatih setiap hari ya. Kelasnya setiap hari apa aja? Ya, hari Minggu dan Rabu. Minggu dan Rabu 2 hari ya, Dek. Coba ini adik yang belum bersekolah. Kalau sekolah itu SMP ya sekarang. Iya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di sana yang sekolah gitu. Biasanya kan yang punya kesempatan sekolah malah nggak semangat gitu ya, malah main-main terus. Bahkan di daerah Mbak tuh malah sering HP miring. Anak main game. itu HP miring, main game. Coba kasih pesan buat teman-temannya biar memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki. Ayo, pakai Madura nggak apa nanti Mbak? Iya, sini lah. Malu, masih malu. Coba itu Dika Coba Dika kasih semangat buat teman-temannya yang ada di sana di rumah. Ini aku sudah buat video loh, Dek, sama mereka. Sini gabung. Jangan. Sini gabung. Ayo. Kan kamu yang mendirikan les-lesan ini. Kalau aku ingat itu ada yang namanya Sekolah Korea Toyibah. Pernah dengar kamu? Enggak ada. Korea Toyibah itu juga aktivis yang mendirikan di daerah pedalaman dan
mereka itu lebih ke ini, orientasinya lebih ke skill. Jadi nggak terlalu banyak pelajaran kayak bahasa Indonesia, matematika. Tapi ketika salah satu murid mereka ikut ujian nasional itu memperoleh nilai terbaik. Keren. Yang penting tetap istiqomah. Yang penting tetap istiqomah. Di sini Mbak, apa? Duduk lah. Tunggu dulu lah. Ya udah, nanti kita Ngomong sama ini dah. tunggu ibunya ya guys ya. Siap. Ibunya guys. Ibunya anak-anak ini. Seandainya saya udah nikah paling kayak gitu anak saya. Anaknya Mbak Bella kayak ini. Iya bu. Ya udah, nanti lanjut lagi ya berikutnya. Nah ini aku sudah bareng sama orang yang punya inisiatif buat mendirikan tas lesan ini di tengah-tengah pandemi yang mana pendidikan juga sulit. Tapi bagi mereka meskipun nggak pandemi, ternyata mengenyam satu pendidikan itu adalah sebuah tantangan gitu. Ya kalian bisa tahu sendiri bagaimana reviewnya adik-adik tadi. Nah sekarang aku mau tanya-tanya dulu sama Iil. Sampai aja. Sama mboknya. Sama mboknya. Jadi yang punya 27 anak asuhan di sini. Sama mboknya. Di sini kalau kita lihat di ruangan ini memang sempit, cuma kadang nggak semuanya di sini ya dia. Ada yang di sana lagi. Ada yang di Depan, gitu. Sebisanya. Sebisanya 27 guys. Nah ini tadi kalau teman-teman lihat itu kan ada salah satu dari adik-adik yang belum sekolah. Cuma ada inisiatif dari II buat Mengejar paket. Bergabung dengan Bundita. itu. Jadi kalau dilihat juga dari cita-citanya itu sangat mulia, langsung bikin hati itu dingin gitu loh guys. Maksudnya langsung nyes gitu. Yes. Iya. Jadi memang harus diperjuangkan, Dek. Terima kasih banyak ya kamu sudah membuka akses bagi adik-adik ini. Kalau saya sih banyak yang bilang gini, kamu orang hebat. Saya bilang bukan saya yang hebat, tapi yang hebat itu adalah mereka. Karena kenapa? Mereka itu rela mengorbankan waktu main, terus waktu kerja. Ini Mbak ya, ini yang Amalia ini ya, ini kan tinggal sama neneknya. Nah, ini cari pelepah pinang itu dijual ke sini gitu. Ya kayak gitu wesan. Cuma ya ini juga kadang bawa gitu. Saya mikir kalau mereka dibiarkan, bagaimana 10 tahun yang akan datang? Itu pemikiran saya. Visioner Jadi sekali. kalau saya bilang sama adik-adik, saya tidak minta apa-apa sama kalian. Saya tidak butuh kalian bayar. Cuma kalian tetap sekolah, kalian tetap belajar. Ya, Biar mereka tidak ditipu, Mbak. Jadi sangu yang paling penting untuk kehidupan mendatang itu bukanlah harta, tapi juga pendidikan, tata krama yang baik, integritas. Jadi untuk mulai dari kecil ini, kalau mereka nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang ngerawat, ya gimana gitu. Terus untuk yang kejar paket itu prosesnya semuanya kamu tangani sendiri. Iya, saya kerja sama awalnya sama orang desa. Ternyata sama orang desa itu saya dilempar ke MI Nur Yakin. Kebetulan di sana masih family gitu loh, Mbak. Namanya Mbak Nurul. Nah, cuma berkas-berkas itu saya setorkan kepada bagian kesra masyarakatan di desa gitu. Nah, baru setelah itu ini masuk sudah setiap hari Sabtu gitu. Dikasih buku, dikasih paket, diantar, Mbak. Ini dukungan dari orang tuanya luar biasa, Mbak. Siap-siap. Jadi sekarang sudah mulai sekolah ya? Iya, sudah lama. Sekali. Luar biasa, semangat ya Dek ya. Mana tulisannya? Ada rapi loh, Mbak. Sama kalau tahu tulisannya Mana coba bagus. Coba ambil. Secara ini ya Dek, aku mau tahu secara geografis tempat ini gitu. Tadi yang seperti kamu jelaskan, itu kondisinya gimana untuk mengenyam pendidikan? Oh, di sini. Untuk SDN Tagaran 02 kita masih melewati gunung ini, Mbak. Lewati gunung ini kalau jalan cepet lah. Ya hampir 47 menitan gitu. 47 Iya. menit pakai sepeda. Jalan kaki, Jalan tapi kaki. cepat, harus cepat karena kan tanjakan gini. Iya. Cuma kalau hujan itu kita nggak berani, Mbak, licin gitu. Iya, yang jalan anak-anak kecil ini Nah, ya. iya, licin. Nah, jadi jalan alternatifnya gini, muter hampir 2 jam lagi. Itu apa? Naik jalan kaki Naik juga? jalan kaki bisa, naik sepeda bisa. Kalau jalan kaki 2 jaman, Ya kalau naik sepeda ya nggak sampai lah, Mbak. berapa kalau naik sepeda? Ya sekitar 9 menit gitu lah. 9 menit. 9 menit cuma naik Iya, sepeda. heeh. Sepeda motor. Iya, sepeda Heeh. motor. 9 menit. Tapi kan jalannya itu gini, Mbak, belok gini. Di sana tuh ada yang rawan. Kalau katanya orang sini tengkoran gitu, Mbak. Nah itu sering yang kena. Pernah kena adik-adik juga? Kalau masa-masanya ini tidak tahu. Kalau masa saya sendiri dulu sering.
sering. Sama sih kondisinya kayak yang di Sila itu sama kayak gini. Kalau SDN Tagaran 2 di sana itu Mbak tadi di perbatasan. Nah di sana. Ini tulisannya Mbak. Kalau tahu tulisannya Masya Allah Mbak, bagus Mbak ini. Tapi ini tulisannya ini. Ini kalau sekolah seharusnya kelas SMP Mbak seharusnya. SMP kelas 1. Kelas 2. Iya kelas 1. Ini gak pernah mengenyam pendidikan di bangku Nggak sekolah pernah. sama sekali ya. Terus baca tulis belajarnya Di sini. Di sini. Iya. Sejak Sudah hampir 10 bulan. 10 bulan bisa Iya. baca tulis sudah. Sebelum di sini gak bisa baca deh. Enggak, Tulis gak bisa. enggak. Iya. Jadi saya bilang ada Mbak, saya kasih paket ya. Paket kan saya juga merintis gitu Mbak. Sisa buku-buku saya tuh saya kasihkan. Ini dibaca, tak paksa sama saya belajar baca. Nah, yang bikin saya terharu dan tetap semangat ini orang tuanya bilang gini, tangan anak ben malam maca sampai ranjing, engkau bunga gitu Mbak, bunga gitu. Jadi dari sana tetap belajar. Encan BAT kan ada PB-nya itu. Memang satu daerah itu nggak sekolah sama sekali Kak. Bukan cuma satu daerah sih, 2 daerah gini sama depannya itu emang nggak ada yang sekolah. Kayak gitu. Jadi kamu ini merintis buka les-lesan ini mulai kapan nih? Sudah hampir 1 tahun sih, 10 bulanan gitu ya. Tapi aku baru tahu. Memang saya jarang untuk Publish ya. Heeh. Cuma ya bukannya apa ya, ini menjadi motivasi gitu loh bagi yang lain. Kalian sudah berbuat apa setidaknya? Bukan cuma itu, adalah sahabat PMI yang kesini itu sampai nanya, kok bisa sih sampean itu banyak gitu les-lesannya tuh banyak. Dan sekarang mereka juga merintis ada di kota, pasti ngerti lah. Oh gitu ya. Gak apa-apa dimanapun kalau itu mau berbuat yang bermanfaat ya malah bagus. Terus Terima ada kasih. lagi yang ingin kamu sampaikan? Oh nggak ada. Yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Itu semoga bermanfaat. Iya amin. Ini amal jariahnya ibu ya. Amin. Berarti harus dijaga baik. Semangat dan semoga saya bukan hanya satu-satunya, meskipun mungkin yang pertama. Semoga di situ teman-temannya Mbak Sinta Bella ada yang mau nyumbang buku, nyumbang apa buat adik-adik. Jadi di sini tuh ada 27 sekarang. Entah nanti di tahun berikutnya mungkin bertambah. Nah, ini sangat membutuhkan sekali apapun itu bentuknya yang kaitannya dengan proses untuk menunjang pendidikan mereka, belajar mereka. Silahkan nanti bisa komen di bawah, saya kasih nomornya adik Irini ya, teman-teman. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kalian tetap semangat dan benar-benar menjadi generasi bangsa yang nanti akan berbuat besar buat Indonesia. Amin. Harus punya pikiran seperti itu ya, amin. Amin. Sudah, sini rapat dulu. Ini dimakan. Bagus Mbak. Sekarang Closing dulu, closing lancar dulu. ini sudah Bacanya. bacanya. Ya, alhamdulillah. Ayo Di sana. closing dulu nak. Mana Awalnya dulu kenapa, sana? Pak? Di sebelah sini Mbak sini Bella. semua, yo. Dina ben seganteng Bibi. Sini nak. Ayo sana. Sama Mbak Bella. Mbak Bella lo sekolah S2, masa ada mau sampai S2? Amin. Harus dong. Sana. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ngobrolku bareng adik-adik yang luar biasa ini, yang punya cita-cita luar biasa juga untuk masa depan, dan tentunya jika itu terwujud juga akan berguna bagi Indonesia. Amin. Karena itu di hari yang bahagia ini kami mengucapkan selamat HUT RI yang ke-76. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka. Merdeka. Bye-bye.